Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan ya, sampai jumpa kembali dengan saya admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas mengenai topik yang lagi anget ya. Ini yang akan kita bahas mengenai ini dulu. Ya, mengerikan yang Goto mulai gerak ya karena lakukan ini dan gini strateginya. Ini gerak apa sih Min maksudnya? Ya, sesuai prediksi kami bahwa Goto ini dia sudah mulai invasi habis-habisan kepada kompetitornya ya, yang sistemnya dia itu ditiru. Ini Goto sudah mulai gerak ya, lihat loh. Nah, ini saya dapatkan informasi ini dari sini teman-teman. Nih dari Detik Finance ya, bahwa deretan layanan baru Goto di tengah persaingan ketat. Nah, mampu semua tuh ya disikat habis nih persaingannya ya. Setelah TikTok disikat ya. Terus Goto ini kalau saya baca intinya ya kayak ini kan Goto itu kan diserang dari kelemahannya bahwa harga kalau saya naik Gojek ya harganya masuk di sistem itu sudah tertera kayak gitu, nggak bisa ditawar. Nah, ini ada driver, bukan driver ya, sistem ya pesaingnya itu bisa nego, ya nego, akhirnya kayak Indraft, terus Maxim dan lain, dia harganya lebih murah. Ya, ya. Akhirnya Goto melihat seperti itu apa? Ya langsung ditiru juga. Ya, nggak mau habis-habisan. Nah, ini tinggal tunggu waktunya mereka masih kuat nggak ya. Karena dari segi pendanaan Goto ini paling besar. Kenapa? Karena mereka investornya gede-gede ya. Jadi seperti ini kalau kita bicara mengenai dari fundamental dari saham Goto ya. Sistemnya sudah ada, pasarnya sudah diciptakan ya. Dan itu masyarakat Indonesia itu bisa menerima. Terus transportasinya ya. Terus yang terbaru adalah dari fintech. Nah, ngeri sekali nih ya. Kita tunggu, kita pantau dan kita apa namanya? Kita dampingi ya untuk perkembangan dari saham Goto ini untuk kalian ya. Oke ya. Oke ya, seperti itu. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, disclaimer ya, kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Cek, kita akan cek dahulu perkembangan Goto ya. Ini tak kemarin itu yang mengakumulasi itu siapa? Ya, BP, YU, SQ, PD, RXZP, MG dan juga BQ ya. Ini mengakumulasi gila-gilaan ya. YU ini paling besar sekitar 8 juta lot. Terus di peringkat kedua MG, peringkat ketiganya ada BB ya. Seperti itu. Namun ini yang berhasil take profit itu MG ya karena sistemnya cepat ya. Seperti itu. Dia baru sisa ketinggalan, dia ninggal sendal sekitar 1 juta lot saja kemarin. Namun yang tersisa ini paling banyak ini adalah BB. Ya, BB ini rata-rata itu di harga 62,14 ya. Ini jadi nilai ini bukan berarti BB itu punya barang di 62, itu bukan ya. Namun melainkan mayoritas ya ini kan kumpulan dari beberapa retail, block trader dan juga institusi rata-ratanya di situ. BB juga ada yang nyangkut namun hanya beberapa persen saja ya. Ini secara akumulasi average datanya ya. Ini seperti itu. Dan ini yang kemarin jualan cukup banyak ya dimanfaatkan ya ketika apa namanya BB, MG dan lain sebagainya itu ngangkat dari saham Goto ini aji mumpung BK net sell sekitar 6.300.000 ya. JP Morgan ya sistemnya kencang sekali. Teret, nih. Ya. Terus AK juga tuh ya jualan ya kemarin itu. Nah, ini yang masih perang itu siapa Min? Kita cek dulu nih ya dalam bulan Oktober. Ini yang punya stok barang, YP masih punya stok, CC masih punya stok, PD, XC, SQ, YU, BB ya. Ini ya terus KKAI ya.
dan yang distribusi masih AK dan juga KZ ya. Dan kalau kita lihat dari 3 bulan berturut-turut itu siapa yang masih punya stok ya YP ya, YP PD CC XC SG ya. Ini YP itu masih menunggu ya, dia belum enter guyur 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 belum ya. Jadi menunggu eh, blok trader lain atau sekuritas lain itu untuk perang di situ ya. Nanti tunggu giliran ya. Jadi ketika sudah kering, sudah sepi ya nanti ya giliran JP nanti keluar. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak selamanya penghuni di Goto ini dia ya stagnan di situ ya. Jadi ya sikat-sikatan. Dan memang akhir-akhir ini Goto ini ya saya bahas itu sangat menarik. Ya karena apa ini walaupun Goto itu kemarin itu rugi ya, ini karena block trader, institusi dan juga para retail itu kumpul semua di Goto. Ya, ada beberapa investor, wah gede sekali ya. Dan makanya Goto ini kita cek ya dari stock price-nya. Nah, Goto ini cukup bagus ya nilai transaksinya. Kemarin aja dia berapa ini? Ya, ini ada 18.000 ya volatilitas. Transaksinya ngeri 18.000 ya. Terus volumenya itu mencapai 52. Nah, ini kan pemain kakap semua yang main ya. Terus nilai transaksinya ada 324 juta atau miliar ya. Ngeri ya. Oh, ini ngeri. Market cap-nya ada 74 juta. Ya, kita baca dari sininya, dari 74 ya. Ini ya 74 triliun. Ya, ngeri ya. Kemarin. Nah, ini bagaimana asingnya Min? Asingnya juga distribusi. Ya. Asingnya distribusi memanfaatkan ini ada yang masuk ya karena ada sentimen positif bahwa Goto itu laporan keuangan keduanya laporan keuangan ketiganya dia sudah publish dan dia berhasil mencatatkan kenaikan ya mencapai 10,5 triliun. Min, ini apakah bakal meningkat? Pasti meningkat ya. Kita nanti ada hajat besar, ya ada hajat besar, tahun politik, ya satu. Terus hari besar Islam. Wah itu sentimennya ngaruh banget ya dari sisi digital ya, karena masyarakat Indonesia itu didominasi oleh masyarakat Muslim, yang mana masyarakat Muslim itu pas waktu Lebaran itu dianjurkan atau disunahkan untuk memakai pakaian terus makanan-makanan yang sangat baik ya. Ya itu teman-teman ya, ini pentingnya dari market maker ya. Kalau market maker di konvensional ya siapa ya, mereka yang mempunyai apa namanya yang mengatur ya hari besar ya. Kalau di Islam itu hari besar Lebaran kayak gitu ya, itu untuk mengatur perekonomian ya. Terus kalau yang di itu agama lain atau pas Imlek kan ya, ada kan masyarakat Indonesia Imlek ya, itu juga bakalan ngaruh ya. Kalian paling enak hidup di Indonesia hari besar ada 5 loh ya. Jadi ya setiap entah itu 2 bulan atau apa itu pasti dari sisi perekonomian itu pasti ngangkat. Cuman yang agak ngangkat cukup gede itu ya masyarakat Muslim ya, yang notabene apa namanya pas waktu Lebaran ya itu disunahkan seperti itu ya. Semua memang keberkahan ya. Tuh risetnya itu seperti itu. Ria, ini ya untuk pandangan ke depan dari sisi fundamental. Terus dari net income-nya juga terkikis banyak. Ya, Pak Patrick Walujo dia membuduki cuman berapa 3 bulan ya, langsung disikat habis-habisan. Ya, ini kok nggak relevan. Ya, kayak bakar uang ya. Terus beban operasional yang lain-lain, dia dipangkas semua. Ya, karena lihat dari total penjualannya oke ya. Net income-nya dia masih rugi dikit ya sekitar 9 juta dibandingkan di tahun yang lalu sekitar 20,3. Ini adalah kepemimpinan Pak Patrick Walijo dan juga siapa namanya? Pak Andre, ya Andre bukan ya, itu pimpinan. Jadi Pak Patrick itu walaupun oh ini kurang menarik dan siklus pasar ini kurang optimal ya tinggal di-cut.
Ya, ini loh ya. Melihat dari total penjualan masih oke, no problem. Kan jadi kan yang jadi bengkak itu kan dari beban operasionalnya. Saya yakin karyawan ya mungkin akan dipangkas juga ya. Terus apabila ini masih utuh ya, masih utuh beban operasionalnya masih utuh, ya syukur-syukur dari beban operasional itu entah itu dari karyawan dan lain sebagainya tuntutannya agak besar ya mungkin dari salesnya dia penjualannya meningkat ya semua timnya meningkat ya mungkin ya dari sektor karyawan mungkin nggak bakalan dipecat ya jadi seperti itu. Nah terus BI juga turun tangan. BI juga turun tangan. BI ya BEI ya atau bursa. Ya, dia juga melabelkan, ayo kalau misalkan mau investasi, investasi saham Goto. Karena apa? Karena ini salah satu screening kita atau saham pilihan kita. Dia masuk di LQ45, Kompas 100, IDX 30 dan juga IDX 80 serta IDX ISG Leader. Ya ini dia dilabeli cukup prestasinya cukup banyak. Kalau orang awam dia melihat wah ini BI apa matanya picek apa gimana sih? Oh gitu. Enggak, kalau market maker itu melihat dari sahamnya itu gerak dan juga volumenya gede-gede, ya dia akan main di situ. Ya, dia akan perang di situ, ya dia akan ya ngutak-atik untuk harga. Loh, Min, apakah harga itu bisa disetel kayak gitu? Bisa. Bisa. Bukan dari Indonesia saja, bahkan negara nih ya, antar negara itu bisa. Ya, gitu. Ya, jadi inilah yang namanya perekonomian itu seperti itu, teman-teman. Ya. Oke, untuk transaksi kemarin bagaimana? Ya ini ya, ada 1.000 ya 1.000 bung 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 ya ramai sekali transaksinya. Jadi kalau misalkan bandar itu mengakumulasi sudah oke sudah banyak ya nanti ya kalau misalkan dia pengen tambah muatan lagi banyak retail yang cut loss dan lain sebagainya dia sudah punya barang oke ya dan ini untuk bidnya ini diganjel nggak boleh naik ya coba kalau misalkan mau naikkan barang ya silahkan ya kayak gitu. Kadang juga ada momentum juga, wah ini yang masuk transaksinya cukup gede ya, dia juga ikut dorong nih ya, offer ini juga ikut didorong, ya didorong. Ini block trader ini dorong, block trader ini dorong lagi, jelas. Nah nanti mereka otomatis akan jual di bid terus, ya, karena bid partisipan dari para retail itu, waduh ini gue tuh ini naik min. Coba saya ngebit. Nah, itu kan dari banyak-banyak bit itu otomatis mereka buangnya di bit. Ya pelan-pelan entah itu dari 1.000, 2.000 atau 50.000 ya jadi seperti itu. Nah, ini terus dijaga terus bitnya terus diisi. Nah, ya kayak gitu langsung sikat terbang. Ya. Seperti itu untuk mekanisme menggerakkan di setiap pasar. Namun untuk bandar di saham Goto ini nggak bego ya, nggak goblok banget ya. Mereka cuman pakainya akun itu saja ya. Mungkin cuman dipakai 5 akun, nggak. Mereka lebih dari 10 akun ya. Jadi SID-nya atau SID ya atau apa itu singkatannya. Mereka pakai beberapa akun. Loh, mereka belinya dari mana yang dapatkan? Loh, hacker itu ada yang jual KTP loh. Itu bisa untuk akun, ya. KTP, verifikasi foto, tanda tangan, dan lain sebagainya itu bisa. Nah, beli saja di itu di forum Webdrag ya. Jadi KTP Indonesia itu diperjualkan belikan di situ. Ya, ini ya sisi gelapnya market maker ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, untuk strateginya tadi kita langsung dari fundamental di saham Goto ini bagaimana untuk perkembangannya. Ya, ini kemarin ya berhasil net sell ya. Ini para market maker itu dia berhasil total itu ada 52 juta lot yang sudah terdistribusi kepada retail yang ikut FOMO ketika saham Goto itu naik ya. Min apakah saham Goto ini akan naik jika dia itu bertahan di area 60 sampai ke 62 ya. Dia itu bertahan di situ maka dia akan menguji resist di area 66 ya. Apabila dia bertahan di situ maka dia akan kerek lagi ke 70 dulu
Setelah itu nanti dia akan melakukan kenaikan ya, nutup gapnya di harga 86 sampai ke harga 99 dan juga di 104 ya. Jadi ada sebuah proses ya seperti itu. Lalu kalau misalkan turun Min ya silakan kalian bisa diborong ya di harga 55 dan juga di harga 56. Jadi nyantai saja. Mungkin hari ini kalian nunggu nggak dapat, besoknya lagi nunggu nggak dapat lagi, no problem nggak masalah. Kalau kalian itu sukanya nunggu. Tapi kalau kalian itu nggak suka nunggu ya silahkan kalian itu bisa ngebit ya di harga 61, terus beli lagi di 55 dan juga di 57 ya untuk spot kuatnya di bawah. Namun kalian harus pintar mining management ya. Kalau uang kalian itu 100 juta ya silakan bisa masuk dulu 10 juta terus 10 juta lagi ya. Jadi sesuai passion kalian. Karena di tiap masing-masing trader itu beda-beda karakternya nggak bisa disampaikan. Nah, Mimin bagaimana karakternya? Semua sikat semua. Ya, ya. Nyicil ya juga dipraktekkan, terus menunggu ya juga dipraktekkan. Jadi lihat kondisi dan juga lihat peluang ya. Oke itu. Terus yang untuk day trading bagaimana Min untuk di saham GoTo? Silakan kalian bisa ngebit di harga 60 dan juga di 61. Targetnya ada di harga 62 serta di harga 63. Jadi kalian ambil namun apabila salah prediksi ya untuk di cut loss 1% ya 0,25 sampai 1% dan adapun untuk targetnya ya sesuaikan apabila dia itu masih kuat. Kalau nggak kuat ya silakan kalian buang ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja pagi hari ini untuk review dari saham GoTo ini ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk kalian yang sudah support channel ini. Dan akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus. Mohon maaf ya untuk rekan-rekan yang sudah ngantri nih ya sejak 1 tahun yang lalu pengen masuk di grup kami ya. Kita baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu. Kenapa Min kok baru bikin grup 5 bulan yang lalu? Karena kami juga harus mempertimbangkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Ya dan grup kami pertama ini ya teman-teman ya. Ini ya di kemarin ya yang masuk di grup yang khusus rekomendasi saham itu dapatkan rekomendasi saham dari tim kami ya untuk kalian. Jadi kalian akan dapatkan saham yang pasti cuan untuk besok dan ini hasil ini hasil bulan Oktober kemarin pas waktu boncos-boncosnya banget ya. Kita masih win ya. Di bulan Oktober kita rekomendasikan total ada 59 stok dan profitnya ada 37, hold-nya itu 1, stop loss-nya ada 22. Ya agak berat ya. Namun secara win rate-nya sekitar 63%. Ini bulan Oktober. Ini saya lihat yang minusnya agak gede ya. Ini apakah masih untung-untung? Ya, masih untung karena kita belinya itu ya konsisten. Kalau misalkan 100 juta ya 100 juta semua ya batasi resikonya 1 sampai 3%. Makanya nanti kita hitung dulu ya antara bisa kalian hitung ya antara profitnya masih untung kita masih untung kok ya kalau kalian mau lihat portofolio Mimin ya di komunitas ya itu justru lebih sangat lagi ya seperti itu masih hijau. Oke ini ya untuk ini terus untuk cara gabungnya bagaimana Min di saham ini. Ya, untuk trading saham ini ya diklik tadi itu diklik ya ini diklik nanti akan muncul menu seperti ini lalu kalian pencet nih tombol gabung ini diklik ya setelah diklik nanti kalian nanti tinggal yang rekomendasi cuan besok kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan pilih yang antara ini. Kenapa kok pilih itu Min? Karena kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan ada untuk stop lossnya 1 sampai 3%. Silahkan kalian bisa masuk ya teman-teman ya seperti itu karena kami akan posting ya di jam 15 lebih 50 menit ya untuk setiap hari. Dan untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup YouTube tadi ya, kita juga ada inovasi terbaru ada di grup Telegram. Bagaimana cara masuknya? Deskripsi di bawah ini diklik ya. Ini ada tulisan grup Telegram, diklik saja nanti ikuti saja prosedurnya nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Ya,
ini ya, ini ada beberapa kelas ya, namun di kelas promo Akademi November itu kami sudah tutup dan semalam kita sudah laksanakan dan alhamdulillah antusiasnya sangat tinggi sekali dan harapannya nanti bisa apa namanya dalam 1 bulan ini mereka bisa trading secara mandiri dan juga kami akan terus pantau ya kesalahan dan apa evaluasinya kita akan evaluasi ya. Jadi semalam cukup banyak sekali ya. Dan ini yang masih kita buka yaitu adalah level rekomendasi saham ya dalam kurun waktu 1 bulan. Ini yang 1 sampai 2 dan 3 ini ya bisa masuk ya. Seperti itu. Ini khusus rekomendasi saham yang kayak tadi. Ini kalau kalian itu pengen joinnya itu dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, ini pilih yang level 4 ya. Kita 990. Nah, yang dapatkan apa ya? Rekomendasi saham yang mahasiswa untuk tadi itu ya semakin tinggi ya semakin banyak rekomendasinya. Terus yang pasti cuan ini kelas investor pemula ini yang notabene kalian itu pengen belajar semua dari nol ya secara privat ya pilih yang ini ya. Pilih yang ini untuk yang profesional lah kita akan dampingi kalian. Kalian bisa ketemu sama saya ya tinggal adakan pertemuan nanti ya kita akan dampingi dan juga akan kita pantau perkembangan kalian di tiap bulannya. Ini kekurangannya apa nanti kita akan evaluasi dan kita akan pantau kalian agar bisa portofolionya itu hijau terus ya seperti itu ya silakan bisa pilih ya. Ini ya mungkin itu saja dari saya terima kasih atas waktunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.